Saya ngelihat ada orang pakai dandanan proyek. Jalannya pincang gitu. Saya nanya sama Pak security-nya kan, berhubung saya sama dia kan, saya udah akrab tuh. Pak, itu ada orang ngapain Pak? Nah kata si Pak security, udah ya jalan, kayak ngabain. Udah kayak dia tuh ngalihin lah. Udah. Nah yang saya lihat mukanya ini sebelah kayak hancur gitu. Di CCTV ini saya bertiga. Satu sosok yang tadi saya lihat, yang kunjungan pertama saya lihat, sosoknya seperti itu. Saya ngeliat di CCTV. Yang pakai rompi tadi. Iya, yang pakai dandanan proyek yang pincang itu. Iya. Ternyata dia ngikutin di belakang kita. Wajahnya ini sepertinya bukan orang-orang Jawa. Jadi orang-orang luar, sepertinya Sumatera. Luar kota gitu. Iya, sepertinya orang Sumatera, dan dia itu ada ciri khususnya, jadi ada jambang dikit-dikit gitu di sini. Sosoknya, dan dia pakai baju proyek tadi, benar. Mitos dalam kehidupan terus menghantui hingga saat ini. Tumbal dan fenomena mengerikan lainnya terkadang dianggap tidak benar keberadaannya oleh masyarakat. Namun bagaimana jika hal yang disebut sebagai mitos benar terjadi adanya, hingga memakan korban jiwa dan mendatangkan petaka? Selamat malam semuanya, selamat datang di Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di dunia nyata maupun dunia lain, karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga indigo kesayangan kita Kak Ana. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang bernama Bang Ibnu, yang pernah bekerja sebagai supplier air minum di Jakarta. Nah Bang Ibnu, kita mendengar nih cerita kalau banyak gangguan yang terjadi selama Bang Ibnu kerja sebagai supplier air minum. Boleh diceritakan dong? Ini langsung saya ceritain ya. Boleh langsung. Jadi saya tuh kerjanya supply air minum, saya detailing dikit lagi ya. Supply air minum di perusahaan vendor di salah satu daerah Jakarta. Nah saya bagian lapangannya Kak. Kontrol preventif lah, dari persegelan, pemakaian gedung gitu. Dan lokasi tempat saya kerjanya ini, ngeceknya ini, umpamanya satu gedung ini ada 3 basement. Itu pasti basement yang paling bawah. Dan akses saya nggak bisa dilewatin sama kendaraan, hanya manusia. Jadi masih ke gorong-gorong lagi. Jadi ada pipa, ada meteran air, ya di bawahnya lagi lah. Pokoknya masuk ke gorong-gorong gitu. Nah, nggak lama saya kerja di situ, itu kan setiap hari saya tuh target 10 gedung untuk ngecek. Jadi harus keliling-keliling nih. Nah di surat perintah kerja saya, di SPK saya itu ada gedung yang di sinilah kejadian-kejadian ini semuanya ada. Saya udah tahu nih pas dapat SPK semuanya, wah ini ada salah satu gedung A nih yang terkenal sama horornya gitu kan. Saya udah udah tersugesti lah sama hal horor nih, nanti kita kesana nih gitu kan. Nah dalam satu pekerjaan itu ada tim, kita 8 tim, satu timnya 2 orang. Operasional kita motor pada saat itu. Jadi saya berdua nih teman saya, namanya waktu itu saya manggilnya Marong, karena dia emosian, jadi saya manggilnya Marong gitu kan, panasan gitu. Udah singkat ceritanya saya berangkat nih sama dia, nyelesain yang gedung-gedung yang lainnya, karena kan 10 ya. Di pertengahan sekisaran jam 1-an lah, saya ke gedung itu nih, OTW nih, yang ada di salah satu daerah Jakarta lah. Saya OTW ke sana. Ya awalnya sih aman-aman aja, saya nggak berpikir macem-macem lah. Maksudnya ya saya bekerja nyari uang gitu. Ketika saya masuk, di situ SOP-nya juga kita harus izin ke bagian engineering, teknisi gedung, untuk pendampingan. Karena kan kita tamu, kita harus izin. Ketika saya izin, nah jadi di gedung itu selalu kekurangan personil dari bagian teknisi. Jadi pas ketika kita izin, dia bilang, Mas bisa nggak didampingin
Mas aja nih yang ke area kerja gitu. Kita udah tahu posisinya ada di mana, kita udah tahu pas lagi trading tuh sempet kita datengin gedung-gedung yang nanti kita kerjain gitu kan. Saya udah tahu posisinya ada di mana. Ya saya bilang ya udah nggak apa-apa lah. Sebenarnya SOP-nya nggak boleh, cuman nakalnya saya ya udah nggak apa-apa. Karena kalau saya nungguin timnya, anggotanya engineering pasti lama Kak. Kerjaan saya masih banyak. Pasti kan waktu saya juga nanti pulangnya jadi sore gitu kan. Udah saya nakal sedikit, saya bilang yaudah minjem kuncinya aja, saya yang ke lokasi langsung kan. Ya udah karena ada hal ya udah saya berangkat berdua nih sama teman saya itu. Awalnya kejanggalannya cuma sedikit sih. Ketika saya buka bak meternya tuh yang saya harus turun ke gorong-gorong itu ada tugas namanya kita harus ngecek gas detektor. Ngerinya itu ada kadar gasnya lah, nanti kan bahaya buat kita kan. Nah di sini udah mulai ada kejanggalan nih. Pas saya masukin gas detektor, ini gas detektor mati secara tiba-tiba. Yang tadinya itu nggak ada masalah lah, di gedung-gedung sebelumnya itu aman-aman aja gas detektor dan baterainya pun masih bagus gitu. Saya tahu lah gas detektor itu perusahaan saya perusahaan besar, nggak mungkin beli yang ecek-ecek nih, apalagi buat masalah kesehatan kan. Nah itu mati tiba-tiba, saya udah mulai janggal nih, kok mati ya. Tapi saya punya jurus kampung nih, katanya kalau ada kadar gasnya kita siramin air dulu, nanti biar gasnya itu naik gitu kan. Udah saya pakai cara itu dan memang kunjungan dulu waktu saya pernah ke situ nggak ada gasnya gitu, jadi aman lah, makanya saya nekat berani mau turun gitu walaupun gasnya mati. Ya udah saya turun, kebetulan saya yang di bawah, teman saya Marung ini di atas, saya nyatet. Nanti saya tinggal teriakin di nomornya, pemakaiannya segala macam di atas gitu kan. Udah saya turun. Nah ketika saya lagi kerja, saya kan buka 4 kunci ya, pakai kunci tuh, saya bawa toolbox juga. Nah pas lagi kerja, selesai kerja saya taruh tuh kunci saya masang segel nih. Pas lagi masang segel, ini kunci saya nabrak toolbox dengan sendirinya. Cetak, toolboxnya besi, kunci besi kan berisik ya. Terus teman saya di atas nanya, lu kenapa? Saya kan nggak mungkin asumsiin horor nih, bilang aja udah nggak ada apa-apa gitu. Padahal saya sendiri takut. Ya udah saya percepat kerjaan saya. Nah pas mau naik, saya ngelihat ada pahat warnanya kuning di dinding-dinding di dinding bak meter. Yang bikin saya mikir itu, kok ditaruh di sini ya? Pahat yang buat ngebobok itu Kak, ngebobok kayak semen gitu. Iya. Kok ada di sini ya gitu. Cuman sekedar aneh aja gitu, cuman nggak terlalu berlebih gitu kan. Yaudah pada saat itu saya selesai kerja, saya balik lagi ke engineering buat minta tanda tangan ACC kerjaan saya. Udah saya balik. Di kunjungan pertama ini hanya itulah kejanggalan-kejanggalan yang saya rasakan. Tapi nanti banyak banget nih, sampai akhirnya saya pun jadi pengen cari tahu gitu. Dia singkat cerita, hari itu selesai, saya balik lagi di bulan selanjutnya. Karena kan per bulan saya ngeceknya. Sebulan tuh saya harus ada kunjungan ke situ. Nah kunjungan kedua ini saya waktu itu saya ingat banget, pas saya ke gedung itu ada security yang lagi ribut nih sama ojol. Punya dia lagi cekcok lah. Nah pas ketika saya masuk, saya izin Pak, izin ngecek ya. Dia masih nyuekin saya tuh karena dia masih berdebat panas tuh sama si ojol. Tadi udah masuk aja sono. Ya saya diizinin masuk kan, karena dia juga tahu dari style saya nih orang air gitu. Ya saya masuk izin ke teknisi. Lagi-lagi nggak didampingin Kak. Kekurangan personil anggota buat ngedampingin saya. Saya kan karena kemarin bulan sebelumnya saya udah iseng, udah takut karena saya lihat kunci bergerak sendiri. Terus ya detektor mati dengan tiba-tiba gitu. Ya Pak, gimana ya Pak? Saya minta tolong lah, harus dianterin Pak. Saya belaga-laga, ini SOP kantor saya gitu kan. Belaga-belaga gitu, padahal sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman saya karena iseng takut sama kejadian sebelumnya. Udah dia berusaha tuh cari buat pendampingan. Nggak lama dia ngambil HT-nya, dia ngubungin security. Dia ngubungin security, dia bilang, Pak bisa dampingin orang air nggak? Kata security-nya bisa. Ya udah Pak, ketemuan aja nanti di basement 2 sama security. Kata dia kayak gitu. Oh yaudah oke, yang penting saya ada yang dampingin nih gitu kan. Saya ambil kuncinya, saya berangkat nih sama Pak security-nya buat menemuin security-nya. Kita ketemu di basement 2. Ternyata pas saya ketemu, itu security yang tadi berdebat sama ojol. Oh, oke. Ya dia gerendeng tuh. Ya pokoknya pakai bahasa kasar lah, katanya ojol nggak mau buka jaket Kak. Katanya peraturan di gedung itu harus buka jaket kalau mau masuk gitu. Tapi ojolnya keras kata dia gitu. Udah karena curhatnya dia ke saya jadi akrab nih sama dia. Saya mau nanya-nanya. Saya tanya, Pak, ini kayaknya basement 3
horor banget ya. Jadi kayak genang-genangan air itu nggak dipakai buat parkir Kak. Lebih ke yang 2 sama 1. Yang 3 ini kayak terbengkalai gitu. Nah saya lagi ngobrol di ujung basement, kan tembok basement besar-besar tuh. Saya ngelihat ada orang pakai dandanan proyek. Jalannya pincang gitu. Saya nanya sama Pak security-nya kan, berhubung saya sama dia kan, saya udah akrab tuh. Pak, itu ada orang ngapain Pak? Nah kata si Pak security, udah ya jalan, kayak ngabain. Udah kayak dia tuh ngalihin lah. Udah. Nah yang saya lihat mukanya ini sebelah kayak hancur gitu. Si orang ini sebelah doang ya. Si orang pakai rompi proyek, pakai helm proyek. Saya berpikir ya pada saat itu karena ini parkiran, mungkin ada korban kecelakaan yang numpang parkir di situ. Dalam saya nyari positifnya aja lah, gitu kan. Tapi lagi-lagi karena dialihin sama di security. Udah sambil jalan ke area kerja saya nanya lagi, Pak ini gedung serem banget, bekas apa? Ternyata gedung itu sebagian kuburan yang digali, dipindahin buat pembangunan gedung itu. Jadi pemakaman umum dipotong sebelah, mayatnya dia dipindahin, baru dibangun gedung itu gitu. Logikanya kan saya ini kan di basement, berarti di dalam tanah dong. Bisa dibilang sejajar nih sama dulu jenazah-jenazah yang ada di sini. Saya mikirnya wajar nih, horor gitu. Nah dari versinya teman saya si Marong ini, pas saya lagi ngobrol-ngobrol ini, dia ngeliat perempuan malah katanya. Ngeliat perempuan yang malah cakep kalau dia, cuman aneh gitu karena ngapain di basement 3 sendirian kan. Namanya basement itu kan gelap, remang-remang gitu. Ya udah, karena kita selalu dialihin sama Pak security, udah kita langsung sampai di tempat kerja. Nah pas lagi kerja saya nanya ke Pak security, Pak ini pahat kok ada di sini ya? Kenapa ditaruh di sini? Ini kan area kerja saya, maksudnya jangan ada barang-barang yang kayak gini gitu. Ngerinya kan kalau kita ketiban, ini kan besi Kak bahannya. Kalau kita ketiban kan bahaya gitu. Nah kata Pak security, udah lu kerja aja jangan bawel gitu. Dia gitu, jangan nanya-nanya dulu gitu kan. Ya udah saya karena digituin ya udah saya kerja tuh. Nah pas perjalanan pulang saya mau ke teknisi lagi minta tanda tangan, karena kan ACC-nya tetap dari teknisi ya. Saya mau jalan pulang, nah dia ngejelasin katanya pahat itu sempat dipindahin ke control room, ke bagian manajemen building, itu pahat sering dipindahin, cuma hanya bertahan beberapa jam gitu. Kayak ceritanya dipindahin sore, itu pagi pasti hilang, pindah di situ lagi dengan sendirinya loh. Padahal bak meter itu dikunci. Kata Pak security kayak gitu. Nah saya jadi dapat lagi nih asumsi horor tentang pahatnya nih. Kenapa kok barang bisa pindah sendiri ya gitu. Ya udahlah, saya pikir ya nggak tahu lah, karena kan saya juga nggak tahu benar apa enggaknya gitu kan. Hanya dapat asumsi dari Pak security ini. Udah saya lanjut kerja, minta tanda tangan, beres nih di kunjungan kedua. Ini ada 4 kunjungan nih Kak, sampai nanti kunjungan terakhir ini luar biasa banget. Yaudah untuk kunjungan kedua itu sampai situ lah. Nah karena saya udah dapat cerita tentang si pahat, saya ada nih Kak teman kerja saya, namanya Pak Andi. Saya cerita tentang pahat sama dia. Pas ketika cerita tentang pahat ini dia tertarik. Kata dia, ayo kita ke sono, kita tukeran tim. Saya jalan sama Bang Andi, si Marong ini jalan sama partnernya Bang Andi. Saya tukar tanpa sepengetahuan bos lah. Udah yuk Bang tukeran, nanti ketemu harinya kita ke gedung itu, baru kita tuker nih. Udah singkat cerita ketemu nih di hari itu. Saya jalan sama Bang Andi, saya kerja. Rencana saya kan pengennya diantar ya sama bagian teknisi ya. Tapi ketika sama Pak Andi ini saya berusaha biar nggak diantar, karena ada misinya dari Pak Andi ini. Ya jadi kalau bisa jangan dianterin nih. Iya Pak, dia mah jarang antar, saya gituin. Kayaknya nggak bakal diantar deh. Jadi ketika sampai saya izin ke bagian teknisi, pas banget nggak dianterin sama teknisi, katanya suruh langsung kerja, udah momentum nih. Udah saya kerja sama Pak Andi. Nah saya gantian yang nulis, Pak Andi yang turun. Dia udah ngeliat selesai kerja, saya jalan, udah selesai nih. Saya jalan ke bagian teknisi kan, lewatin basement 2, basement 3 gitu kan. Nah ternyata pahat itu dibawa sama Pak Andi, ditaruh di toolboxnya, dibawa pulang. Dia ceritanya nanti ya pas saya udah di kantor lagi nih. Saya belum tahu pada saat itu. Orang dibilangnya cuma mau ngeliat kayak gimana sih bentuknya gitu. Udah kita izin ke bagian teknisi. Nah pas mau udah selesai izin, kita kan mau jalan keluar ya. Saya ngelewatin bagian ruangan CCTV room.
Ditegur sama Pak Security dalam CCTV, ruangan CCTV room itu. Mas, iya Pak, ada apa? Tadi siapa yang dampingin gitu? Nggak ada yang dampingin Pak, saya berdua doang. Katanya teknisnya sibuk gitu, jadi nggak ada yang mau dampingin. Sini masuk. Ternyata di CCTV ini saya bertiga. Oke. Satu sosok yang tadi saya lihat, yang kunjungan pertama saya lihat. Sosoknya seperti itu, saya ngeliat di CCTV. Yang pakai rompi tadi. Iya, yang pakai Pincang. dandan proyek yang pincang itu. Iya. Ternyata dia ngikutin di belakang kita. Nah security kayak ngejelasin, itu tadi ada yang ngikutin lo gitu. Ya saya enggak apa, perasaan teman saya udah dalam pikiran udah ini yang dulu gue lihat nih, yang waktu kemarin, bulan kemarin nih. Maksudnya sehoror itu gitu maksudnya, tapi ya tetap security ini kayak ngalihin gitu Kak. Dia coba bertanya maksudnya siapa yang ngedampingin buat dari segi keamanan gitu kan. Cuman karena saya yang lihat sosoknya sama, udah saya udah mulai horor nih. Udah kita abaikan lah, kita berusaha, karena kalau itu kunjungan jadi tiap bulan kan kita nggak mau asumsi horor terus Kak. Karena itu area kerja kita gitu kan. Betul. Ya udah kita balik. Nah pas besoknya itu pas udah pulang, Bang Andi ini cerita ya, ini pahatnya gue bawa tadi gitu. Wah Bang lu gokil dibawa pulang gitu. Yaudah nggak apa-apa. Tadi dia ngomongnya gini, saya ingat banget tuh. Dia ngomong, gue mau ngeliat eksistensinya sekuat apa gitu. Dia mau ngerasain gitu. Oke. Itu dibawa pulang sama dia. Nah paginya saya kan ketemu lagi sama Pak Andi ya. Pak Andi ini ngomong, pahat itu hilang. Padahal pas pulang kerja ini Pak Andi nggak merisa toolboxnya. Udah capek sama kerjaan lah, pasarnya udah lupa gitu kan. Pas pagi baru dia ngelihat lagi tuh udah nggak ada pahatnya. Nah dia juga cerita katanya semalam jam 3. Jadi Pak Andi ini rumahnya itu di pinggiran kali Kak, kamar mandinya di luar. Tuh, istrinya mau ke kamar mandi jam 3 malam, di depan kamar mandi itu ada dia. Ada Pak Andi. Bukan. Sosok yang proyek itu. Di depan kamar mandinya Pak Andi. Itu istrinya yang lihat. Mungkin sosok itu kayak mau ngambil pahatnya. Makanya pas paginya pahat itu hilang. Itu istrinya kaget. Istrinya sampai nggak jadi ke kamar mandi gitu. Karena sosok itu ada di depan kamar mandi. Pak Andi cerita kayak gitu. Nah, terus dia bilang, gila, eksistensinya kuat. Kata Pak Andi kayak gitu. Ya udah, saya udah mulai percaya nih. Wah, benar ya ternyata kata security, pahat itu nggak mau dipindahin. Ya udah, saya nanya-nanya sama Pak Andi tuh, Pak ini gimana Pak? Nanti lu lihat aja kalau lu kesana lagi masih ada apa enggak itu pahat gitu. Kalau ada lebih baik jangan diotak-atik dah, jangan berurusan sama pahat itu. Katanya seperti itu. Ya saya ya udah saya lupain lagi gitu, dan saya nggak mau tahu menau lagi sama pahat itu. Saya udah nggak mau tahu, saya nggak mau ngurusin karena saya bakalan kerja ke situ terus, dan besoknya kan saya kan normal lagi kerja sama si Marong nih. Kalau sama Pak Andi saya kayak dapat apa ya? Kayak dapat sport moral. Iya, dari kayak dapat kekuatan gitu, kayak pede aja berdua juga. Tapi kalau sama Marong ini saya sama-sama penakut. Sorry nih Mas, Bang Ibnu mau motong dikit. Nah ini kan penasaran nih ya aku sama pahatnya, kenapa kok dia pindah-pindah terus gitu, dan kenapa? Maksudnya apakah ada yang punya, apakah ada ilmunya mungkin? Ini ada hubungannya sama di akhir cerita kayaknya. Iya. Jadi aku nggak boleh Nanti di akhir cerita spill, karena ini ada hubungan kuat. Kenapa Hubungannya ini pahat ini kembali lagi ke tempat itu? kuat banget. Ini versi yang informasi yang saya dapat ya. Jadi kalau saya deskripsi ini, pahatnya itu warnanya emas kuning-kuning itu Kak, cuman bukan berbahan emas ya, hanya warnanya aja. Dan pahatnya itu besar. Maksudnya panjangnya segini lah, pahat-pahat umumnya kan paling beberapa senti gitu. Dia ini bisa sampai 30 senti. Oh oke. Yang bikin saya apa ya, ke distract sama pahat itu karena dari segi warnanya unik gitu. Sama Sesuatu yang nggak bentuk-bentuknya. mungkin ada di tempat. Iya, dari gorong-gorong itu iya, lah. penaruhan pahat Iya. itu gitu yang bikin saya tertarik tuh itu. Yang Anehnya. Yang mungkin bisa aku kasih tahu dulu sebelum kita kenapa pahat itu ada. Mungkin sosoknya bisa aku gambarin ya. Oke, boleh. boleh Iya, banget, untuk boleh sosoknya mas saya nggak dapat penjelasan gitu. Iya. Sosoknya itu tadi yang dia sempat datang sampai aku berkali-kali harus napas gitu ya, karena memang ya mungkin karena diceritain juga jadi kan Iya, terpanggil juga ke sini gitu. Aku coba terangin dulu. Jadi Bang Ibnu, Kak Rachel, sosok ini laki-laki.
dia nggak terlalu tinggi sosoknya, di bawahnya Bang Ibnu lah ya, tingginya betul, tapi agak berisi badannya. Wajahnya ini sepertinya bukan orang-orang Jawa, jadi orang-orang luar, sepertinya Sumatera. Luar kota gitu. Iya, sepertinya orang Sumatera, dan dia itu ada ciri khususnya, jadi ada cambang dikit-dikit gitu di sini. Sosoknya, dan dia pakai baju proyek tadi bener. Yang aku lihat waktu ngikutin Bang Ibnu, dia pakai helm. Iya. Pakai helm proyek. Dia selalu pakai itu, Kak. Iya. Kakinya itu kayaknya agak terseret-seret sedikit sebelah kanan, kalau nggak salah ini. Terus dia agak ada dialeknya sih kalau ngomong itu. Jadi masih agak bukan orang Jakarta asli. Mungkin dia kerja aja di Jakarta. Perantau gitu. Iya, perantau. Dan dia tertarik banget sama Bang Ibnu ini karena Bang Ibnu ini sering berkali-kali dilihat datang ke situ. Jadi ada yang ingin disampaikan. Iya, ada penjelasan juga sih. Iya, gitu. Mungkin itu. Nanti Bang Ibnu yang cerita aja. Saya juga boleh nanya tipis-tipis kali, kayak mumpung ada Kak Ana gitu ya. Iya. Nah, kan si Marong ini sempat melihat, Kak, sosok yang berbeda nih. Iya. Nah, untuk sosok yang lainnya itu saya nggak tahu kalau itu ya ada hubungannya nggak sih sama ini gitu. Jadi sebenarnya dia melihat kalau nggak salah 2-3 sosok si Maron ini. Iya. Yang bilang sih, yang perempuan itu dari kuburan. Karena bekas kuburan. Iya. Dan tempatnya mungkin strategis banget ya. Iya, karena kan itu dulu di situ tanahnya masih ada lah sisa-sisanya, walaupun diangkut tapi kan pasti tersisa juga tuh. Iya. Kerangkanya kan yang udah terdaur sama tanahnya kan. Nah, yang sosok lainnya itu yang 2 itu sebenarnya adalah sosok lain yang tertanam juga di situ. Nanti mungkin Bang Ibnu bisa bantu cerita sih. Nanti di akhir aku setelah Bang Ibnu kasih penjelasan, nanti aku coba ulas lagi. Ya, ulas lagi tentang sosok yang 2 temennya ini lihat. Berarti memang sosok yang lain ini memang karena bekas kuburan ya. Iya. Dan juga apakah gimana? Jadi ini berarti tempatnya tuh memang dulunya bekas kuburan. Iya, digali. Tapi hanya sebagian ya. Jadi nggak semua pemakaman umum. Jadi TPU gitu. Sebelahnya ini digali, tapi jenazahnya informasinya dipindahkan. Iya. Oke. Pindahkan dulu baru dibangun gedung itu. Iya, tapi kan ketika dipindahkan gak semua bisa dipindahkan. Ada yang udah terdalur. Belum tentu semuanya masih bisa diangkat kan gitu ya. Betul. Ya berarti kalau saya simpulin berarti memang karena bekas kuburannya ini untuk sosok yang lain ya, kayak. Iya. Oke. Saya lanjut cerita nih. Boleh ya, pasti. Udah asumsi horor semakin dapat nih sama saya. Sampai akhirnya ini yang kunjungan terakhir nih, sampai saya mutusin ke kantor saya ini buat ganti tim. Balik lagi nih sama si Marong. Saya datang lagi ke sana. Pas saya sampai, ini saya bersikeras sama teknisi. Pak, saya nggak mau tahu, pokoknya harus diantar. Betul. Saya nggak mau tahu nanti kalau ada apa-apa, ini saya Pak yang ditegur sama kantor. Soalnya ini berhubungan dengan segel. Kemarin-kemarin saya masih mau, tapi saya pada saat ini pokoknya harus diantar. Nah, teknisi ini bilang anggota kita lagi di tenan, lagi fokus benerin lift. Katanya lift ada yang mati. Jadi sibuk semua nih. Yaudah Pak, saya nggak mau tahu, saya tungguin. Ini semakin sore saya nunggu di sana, nungguin teknisi. Ya saya kan nunggu lama, protes lagi nih, Pak, kerjaan saya banyak ini gini. Gimana saya mau kerja nih kalau saya nunggu sampai kapan gitu, waktunya belum bisa ditentuin. Yaudah Pak, saya usahain dulu, saya cari. Security juga pada sibuk kan. Akhirnya adalah 1 jam saya nunggu, ada nih 1 orang datang ke saya, anak buahnya anggota teknisinya ini kan. Yaudah Pak, sama bapak ini minta anterin nih, Bapak Allah. Saya nggak tahu namanya tuh. Yaudah dianterin sama bapak ini aja. Yaudah ayo anterin. Saya jalan nih ke area kerja. Di pertengahan jalan dia dihubungin pakai HT. Katanya liftnya masalahnya krodit gitulah. Sampai-sampai katanya ada orang yang kejebak di dalam lift gitu. Jadi urgensi banget nih, dia ninggalin kita lagi di pertengahan jalan. Berhubung udah sore, udah kepalang tanggung nih, udah dikit lagi sampai. Ya saya mau nggak mau, yaudah Pak, nggak apa-apa, saya kerjain aja. Cuma nanti saya nggak mau nih bolak-balik ke ruang teknisi. Kalau didampingin kan cuman kita kasih kertas, tanda tangan, saya langsung keluar nih, nggak naik lagi ke bagian teknisi kan. 2 kali kerja. Yaudah Pak, nanti balik lagi ke sini Pak. Suruh yang lain aja gitu kan, gantiin nggak apa-apa gitu.
tadi udah nanti saya usahain ada yang tim kesini gitu. Udah saya kerjain ini berdua Cimarong nih, saya buka. Ini yang anehnya pas saya buka ini hawanya panasnya beda dari biasa. Itu pas saya buka bak meter itu benar panas banget. Dan lagi-lagi di momen itu detektor saya mati. Mati yang secara tiba-tiba. Di atas masih hidup Kak. Masih hidup nih, saya kalibrasi udara dulu kan. Saya masukin pakai tali, dok, mati gitu total. Nggak hidup. Dia sekalipun kadar gasnya aman, pasti ada indikator. Yang gasnya nggak aman dia merah tuh, udah kedip itu sambil ada suaranya juga. Nih ini sama sekali nggak ada, sama sekali aman sekalipun nggak ada. Ya udah, karena saya buru-buru udah sore, saya nggak mau nih tugas saya numpuk. Kalau hari itu nggak kelar, sebenarnya saya sehari 10. Di hari kemarin saya masih sisa 2, berarti hari besok saya 12. Kan gitu, nggak mau kayak gitu, saya numpuk terus. Udah Rong, babat aja. Gue dibawa lo di atas. Kayak biasa gitu. Dia penakut, apalagi dia nggak mau sama sekali dia turun. Nah, saya turun ke bawah. Saya ngerjain kayak biasanya. Di sini momen yang parah sih, saya bilang. Saya lagi kerja. Ini kan saya nyopot segel ya, buat ganti ke segel baru. Nah nomor segel yang baru sama yang lama ini kan didata sama si Marong di atas. Saya tinggal teriak nomornya nih. Nah pas saya habis masang segel baru, saya mau nyebutin nomornya, saya nengok ke atas. Sosok itu ada di belakangnya Marong. Saya ngeliat begini. Itu rasa saya kayak ditodongin pistol. Kayak darah kita turun. Nggak bisa ngapa-ngapain. Teriak pun kita nggak bisa. Itu rasanya kayak gitu. Kayak kita ditodong pistol gimana sih? Itu kayak serasa darah turun kita. Wah. Itu sosoknya tuh sama seperti yang saya lihat. Si Marong nggak ngerasa apa-apa. Dia hanya nulis sambil jongkok ngadep ke saya. Saya pas ngeliat ke dia, di belakang dia lagi berdiri. Saya, Rong. Ya dia, lu kenapa gitu kan? Lu kenapa? Dia nggak tahu. Saya juga udah nggak bisa ngejelasin apa-apa. Nah pas dia mau turun, kayak dia mungkin mikirnya ada gas atau apa gitu ya. Pas dia mau turun nyamperin saya baru bisa normal kembali lah, kondisinya bisa normal lah. Saya bilang udah lu nggak usah turun, kita naik buru-buru. Udah nomornya ntar aja gue sebutin di sana di pos gitu, kita lari. Saya lari tuh Kak. Sosok itu udah nggak ada. Pas ketika saya melihat Marong lagi turun ini, sosok itu udah nggak ada. Saya lari tuh berdua dia. Udah ayo lari. Kita tinggalin tempat ini. Nah pas nyampe pos security ini saya sempat jatuh. Ada sih sebenarnya dokumentasinya, kalau mau nanti saya kirim. Boleh. Ada dokumentasinya. Saya tuh jatuh di pokoknya pas di perjalanan mau ke pos security lah. Saya nggak mau lari ke engineering. Saya lebih mau ke pos security karena di luar lebih aman lah gitu kan. Jadi saya ditanganin luka saya sama Pak security di situ. Disitulah saya nanya nih sama Pak security, Pak, saya jelasin semua kejadian-kejadian ini sama si sosok. Ternyata security itu bilang, dulu pas lagi pembangunan proyek ini, pas lagi bikin pondasi, itu katanya ada kuli yang jatuh. Nah terus pas ketika jatuh, sebenarnya ini jatuhnya kecelakaan kerja ya. Tapi mayatnya gitu, maksudnya jasadnya itu nggak diangkat, dicor hidup-hidup di situ. Dan lokasinya itu di samping saya kerja. Tempat security ini pengakuan security ya, maksudnya saya nggak tahu kebenarannya secara realnya benar apa enggak. Pokoknya informasi dari security seperti itu. Dulunya tuh lagi pembangunan pondasi, ada salah satu kuli proyek yang terpendam di situ, dan pahat itu punya dia. Pahat itu punya dia, dan katanya dia selalu menampakkan diri ke orang-orang baru. Jadi tamu-tamu yang berkunjung ke situ, dia selalu menampakkan dirinya, angkat jasad gue pakai pahat itu, pahat yang itu. Jadi intinya seperti itu. Makanya security selalu ngalihin kan, karena wajar orang baru. Jadinya Pak security bilang, makanya Pak, saya tuh selalu ngalihin Bapak karena memang banyak orang-orang baru tuh kayak Bapak. Kenapa engineering timnya selalu kurang? Karena kalau dia nambahin anggota nih, dia buka lamaran pekerjaan, itu pasti betahnya cuma sehari 2 hari. Karena orang baru selalu didatangin sama si kuli proyek ini. Gitu. Oke, aku masih banyak banget pertanyaan tentang yang
Ternyata ini plot twist banget ya. Aku masih banyak banget yang mau ditanyain tentang si pekerja tersebut. Tapi kita break dulu kayaknya ya. Enaknya jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Saat itu posisinya juga dia nggak banyak orang yang kerja kok di area situ. Jadi ada 4 orang gitu, termasuk si almarhum ini. Almarhumnya ini. Dan ketika ada kecelakaan ini dan langsung kecor gitu kan, nah, wah ini teman kita gini, nah langsunglah yang lebih tinggi yang ya gimana udah terlanjur, ya udah kalian diem aja gitu. Si mandornya itu. Iya. Tapi dia memang untuk yang proyek ini dia memang minta tumbal untuk di situ hanya 1. Oh 1. Hanya 1 saja. Nanti setelah mungkin 30 tahun akan ada lagi kecelakaan kerja seperti itu, tapi mungkin jatuh dari ketinggian. Tapi orang ini meninggal seperti kecelakaan aja. Tapi dia nggak bisa lama-lama Bang Ibnu keluar dari tempat itu karena dia memang sudah di tempat itu makam terakhirnya selamanya. Saya ngelihat ada orang pakai dandanan proyek. Jalannya pincang gitu. Saya nanya sama Pak security-nya kan, berhubung saya sama dia kan, saya udah akrab tuh. Pak, itu ada orang ngapain Pak? Nah kata si Pak security, udah ya jalan, kayak ngabain. Udah kayak dia tuh ngalihin lah. Udah. Nah yang saya lihat mukanya ini sebelah kayak hancur gitu. Di CCTV ini saya bertiga. Satu sosok yang tadi saya lihat, yang kunjungan pertama saya lihat, sosoknya seperti itu. Saya ngeliat di CCTV. Yang pakai rompi tadi. Iya, yang pakai dandanan proyek yang pincang itu. Iya. Ternyata dia ngikutin di belakang kita. Wajahnya ini sepertinya bukan orang-orang Jawa. Jadi orang-orang luar, sepertinya Sumatera. Luar kota gitu. Iya, sepertinya orang Sumatera dan dia itu ada ciri khususnya, jadi ada jambang dikit-dikit gitu di sini. Oh, oke. Sosoknya, dan dia pakai baju proyek tadi benar. Lagi di Podcastis, podcast kisah mistis. Nah, barusan kita dengar dari Bang Ibnu ternyata pekerjanya itu jatuh ya. Iya. Nah, setelah tahu cerita kayak gitu, ada nggak sih orang dari dari company yang kayak oke, kita buka, kita selamatkan jasadnya mungkin? Ya, informasi yang saya dapat sih kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Karena itu ya pondasi Kak. Oke. Pondasi gedung gitu. Maksudnya cornya aja tebelnya setebel apa? Mau gali kayak gimana ya, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau kesimpulan saya mungkin dari pihak si kuli proyek yang kecor itu mungkin dia minta disempurnakan gitu, cuman kayaknya nggak mungkin lah, sulit dari kondisinya juga kayaknya nggak bisa buat gitu ya, kayaknya mungkin ya kali mungkin karena bisa ngejelasin juga dari versi-versi yang iya itu kenapa lainnya. Kenapa nggak maksudnya waktu dia jatuh kenapa tidak diangkat gitu Pak? Karena satu memang proyek itu memerlukan tumbal untuk jadi pondasi. Udah jadi rahasia umum sih Iya. ya, kalau tumbal proyek itu rahasia cuman umum, kayaknya nggak asing buat didengar gitu kan. Apalagi sesuatu proyek-proyek besar. Ini sudah dari zaman Belanda dulu. Jadi ya orang Belanda mungkin nggak percaya waktu penjajahan Belanda, tapi misalnya ada pembangunan jembatan nih, jembatannya itu atau dam ya, dam tuh bendungan selalu ambles, akhirnya dia udah coba cari engineeringnya, maksudnya insinyur dari Belandanya sendiri, mereka nggak bisa, akhirnya ada yang mencetuskan, orang pribumi bilang iya karena penunggu di situ minta tumbal. Nah bagaimana, mereka sih mungkin nggak percaya ya tumbal, tapi kalau itu dilakukan mungkin bisa beneran akhirnya terbangun, menghemat waktu, mereka akhirnya lakukan. Gimana caranya? Tapi kan orang nggak ada yang mau dijadiin tumbal ya, akhirnya mereka bikin sayembara. Mereka bikin sayembara, siapa jagoan yang bisa ngambil batu di bawah itu akan saya berikan jabatan sebagai mandor misalnya. Berbondong-bondong dong orang kan. Mereka terjun ke dalam air, begitu mereka masuk di air itu langsung ditutup pakai batu.
Itulah tumbal pada zaman dulu. Berarti dia sekalipun dia nggak sadar sebenarnya buat mau ditumbalkan Iya, gitu ya. jadi- Bahkan gini Kak, saya tuh sampai ngeriset loh. Ternyata tumbal ini memang benar nggak cuma di Indonesia, bahkan di Jepang itu namanya hitobasura, hitobashira. Itu apa ya? Tiang manusia. Iya. Hitobashira itu basura gitu kalau nggak salah. Itu tiang penyangga manusia. Ya jadi memang ada gitu di Jepang pun ada bangunan yang disangga sama manusia. Mungkin ya pondasi ini yang memang harus dibutuhkan nih tumbal buat biar itu kuat kokoh. Iya, biar kuat, nggak ada gangguan juga pada saat pembangunannya. Iya, Mungkin pembangunannya nggak ada gangguan. ya karena itu bekas juga kuburan, jadi udah pernah dicoba tanpa tumbal itu nggak bisa. Akhirnya hancur terus pondasinya. Akhirnya panggillah misalnya orang pintar. Nah, orang pintarnya bilang kita butuh tumbal di sini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu urusan makhluk tak kasat mata yang lakukan Bisa nggak sih tumbalnya. Kak tumbalnya ini semuanya Diganti gitu, ya. bukan manusia gitu, bisa nggak gitu? Pada saat itu di tempat itu dia nggak mau manusia, dia mau nggak mau yang lain, karena kan sudah pernah di offering ya, ditawarin boleh nggak kepalanya Di perjanjiannya? Iya, sama kan ini orang pinternya yang melakukan komunikasi sama penunggu di tempat itu. Dia maunya kalau ini terbangun dengan baik, bagus dan segala macam, ini harus penyangganya dia minta tuh manusianya berapa gitu. Detail. Nominalnya juga. Iya, detail. Misalnya setiap berapa tahun sekali nanti akan ada kecelakaan. Jadi hati-hati juga sih kalau Bang Ibnu balik lagi ke gedung itu. Oke. Ini kan dia tumbal untuk fondasi, tapi mungkin nanti dia akan numbal untuk yang lain. Dan mungkin kalau semuanya target manusianya belum pas juga dia masih nagih Masih gitu terus, ya. iya. Makanya Oke kadang sih. kalau ada pembangunan sesuatu yang baru, aku lihat dulu udah pernah ada kecelakaannya belum. Kalau belum pernah ada sama sekali, aku nggak ke situ. Karena takutnya pemiliknya itu ya ada yang menumbalkan, nggak menumbalkan keluarganya dia sendiri, tapi menumbalkan orang lain dalam bentuk kecelakaan. Ini sebenarnya rahasia umum sih ya, tapi yang aku lihat pada saat aku nerawang tadi itu memang sudah coba dibangun, diselamatin pakai kepala kambing waktu itu, kepala kambing, diganti sapi, gitu? udah diganti, tapi nggak bisa, dia tetap mintanya dalam bentuk kecelakaan manusia. Ini mungkin nggak sih si pekerjanya tuh kayak jatuhnya tuh bukan kecelakaan, mungkin Ya ada pasti bukan karena kecelakaan, karena Rekayasa kan juga. tapi dari entitas, bukan dari manusia, bukan dijorokin gitu, bukan, atau dia jatuh Jadi karena apa? rekayasa goib lah. Iya goib betul, karena kan dia pakai sling ya. Kok bisa Iya. tiba-tiba slingnya itu bukan putus ya? Jadi bebannya tuh seperti ditambah banyak, akhirnya dia jatuh gitu. Padahal dia pakai sling. Makanya dia pakai helm Oh iya. komplit. Dia aman Udah cara safety kerjanya, ya, udah udah safety safety. kok. Tapi karena memang ada Sisi lain. ada entitasnya yang mengerjai dia gitu, akhirnya membuat dia jatuh. jadi pas dia jatuh itu sebenarnya masih hidup di bawah itu Masih hidup karena dia kan pakai helm. Dia paling ya kayak Luka-luka. cedera gitu ya. Tapi karena memang di situ udah harus ditanam, ya sudah. Karena kan bisa dibawa ke rumah sakit dong. Berapa lama sih butuh waktunya? Paling beberapa menit ya untuk ngangkat dia gitu kan. Oke. Untuk perjanjiannya Kak, ini saya ikut nanya nggak apa-apa ya? Saya juga boleh penasaran, boleh pengen banget, tahu boleh gitu banget. kan. Ini kita Iya. jadi penasaran Iya. ini. Iya perjanjian. Nah, untuk perjanjian tumbal seumpama dia butuh 5 orang. Ini tempat ini ya. Kita bahas yang tempat di ini kan ya, tempat ini ya. Seumpamanya dia butuh 5 gitu di Iya. gedung itu. Dia udah ada orang-orangnya belum, nama-namanya Kak? Apa Oh, enggak. Lain random gitu? Beda, random aja. Jadi memang pada saat itu yang memilih yang entitasnya ini. Oke, saya mau yang ini. Ya udah. Gitu. Jadi bukannya dia menspesifikkan oh saya maunya Didata gitu. enggak, bukan. Tapi A, dia si B. memang untuk yang proyek ini dia satu memang minta tumbal untuk di situ hanya satu. Oh, satu. Hanya satu saja. Nanti setelah mungkin 30 tahun akan ada lagi kecelakaan kerja seperti itu, tapi mungkin jatuh dari ketinggian. Tapi orang ini meninggal seperti kecelakaan aja. Setelah 20 atau 30 tahun kalau masih berdiri gedungnya. Karena nggak hanya berhenti sampai ditumbal proyeknya ini aja. Kasihan juga ya Jadi kalau kayak gitu. Iya, keluarganya di rumah gitu nunggu ayahnya lagi Iya. merantau. Kenapa nyari tidak uang. dicari? Karena kan memang dia pekerja lepasan yang dari luar kota. Ya makanya dia Ada keterbatasan buat orang rumahnya nyari gitu betul. ya. Ketika dicari, oh nggak tahu mungkin
hilang kemana gitu. Jadi nggak ada yang memberitahu yang sebenarnya bahwa orang ini hilang karena sudah jadi satu dengan gedung ini. Gitu. Oke. Itu buat kelancaran gedung berarti kelancaran Pembangunan sehingga dia bisa berdiri dengan kokoh. Ketika 30 tahun atau berapa tahun ke depan Kak Ana bilang ada lagi mungkin lebih ke ke aset kerjaannya kali ya. Usahanya dia gitu. Karena makhluk ini kan tetap selalu minta. Tetap minta. Dan kalau misalnya dia tidak dapat, tidak diberikan, misalnya yang pemilik gedungnya tidak memberikan, dia akan mengambil sendiri dengan gedungnya runtuh. Ada orang jatuh. Masih berhubungan dengan pembangunan berarti betul, kan? Bukannya omset dari usahanya. Bukan. Jadi memang untuk gedung itu. Karena dia sudah pernah diberi makan sekali, jadi dia akan terus minta terus. Itulah ruginya kita punya perjanjian sama sama goib yang kasat mata. Jangan bilang jangan-jangan ada di sini lagi pekerjanya. Pekerjanya tadi udah pergi. Udah sempat kesini. Jadi sempat kesini makanya kok. Saya 2 kali sih ngalamin kejadian kayak gini. Maksudnya pas ketika diceritakan dia nih hadir. Ada juga saya pernah cerita gitu sama orang yang satu tipe sama Kak Ana nih. Dia juga bilang bahkan nih kayak ada dekorasi yang bergerak dengan sendirinya. Terus dia bilang katanya orang ini datang gitu. Sama lagi yang diceritain sama Kak Ana. Kayak gitu. Iya, sebenarnya kasihan ya. Cuman bagaimana, kita kan rahasia umum nih seperti ini. Kalau orang membangun sesuatu kadang dia memakai jalan pintas lah ya, soal aku bilang kan. Karena kan udah berkali-kali dia coba kan. Kok kenapa nih nggak bisa? Padahal perhitungannya udah pas, bahan-bahannya udah pas, ambrol terus. Akhirnya ada yang mencetuskan, kita panggil aja, mungkin ada gangguan di sini. Nah akhirnya dibilang, oh ini kita perlu ini. Mungkin datangnya dia Kak ketika diceritakan mungkin dia masih dengan misinya dia kali ya. Dia minta disempurnakan kali ya. Iya. Ketika saya cerita nih, ngulas lagi cerita dia gitu kan, terus Kak Ana bilang, nah sosoknya itu hadir. Ya mungkin karena misinya dia kan ingin disempurnakan, ingin diambil ya, mungkin dia terpanggil makanya dia datang mungkin kalau kata saya gitu. Tapi dia nggak bisa lama-lama Bang Ibnu gitu. keluar dari tempat itu karena dia memang sudah di tempat itu makam terakhirnya selamanya. Iya udah pemakamannya di situ. Dia hanya mungkin datang terus tadi udah hilang. Makanya waktu ke rumahnya temannya Bang Ibnu itu hanya datang sesaat, kemudian bersama pasaknya hilang lagi ke tempat yang itu lagi kan. Iya. Ini diambil sama dia kali ya. Dia nggak mau dipisahkan sama si pahat itu. Karena untuk menanda di mana dia jatuh dan jasadnya ada di situ. Tapi aku rasa nggak mungkin juga itu akan, karena ketika itu diambil ya itu kan pondasi ya, sama aja meruntuhkan gedung. Iya bahaya juga. Kecuali mungkin bangunannya udah nggak dipakai lagi, terbengkalai bisa mungkin ya. Kalaupun itu diruntuhin lagi kan udah nggak ada pasti jasadnya kan. Maksudnya udah harus galinya berapa dalam, karena kan pasti pondasi itu kan dalam banget. 3 basement kan? Iya makanya. 3 basement dan itu masih ke dalam lagi kan? Iya. Terus selain itu gangguan-gangguan apa lagi yang Bang Ibnu dapetin dari? Ya kejanggalan-kejanggalannya sih dari awal hanya tipis-tipis gitu, sehingga akhirnya dia menampakkan dirinya lebih dekat gitu. Mungkin ya hanya itu gitu. Ya cuman saya berpikir nih ya karena dia tuh ingin disempurnakan gitu Kak. Makanya dia lebih ke orang-orang baru, karena dia ya bahasa kita kalau udah ngadu ke si A si B nggak direspon dia udah bosen kan. Mungkin dia ngadu ke orang baru. Ya hanya dia juga gitu, maksudnya hanya sosok itu yang nampakin ke orang-orang baru tuh hanya dia aja. Sisanya ya mungkin bener kata Kak Ana tuh, dari yang kuburan ada di situ gitu. Mungkin karena tempatnya juga strategis kali ya buat mancing energi-energi karena kan negatif lembab, terus berair, ya mungkin dan itu mungkin tempat levelnya hampir sama dengan waktu dia dikubur di situ kan. Iya kependam di situ ya. Ya mungkin sosoknya sih hanya itu Kak, yang sering nampakin diri. Tapi gitu. itu lumayan kuat berarti dia, karena kan dia ada rasa tidak tenang ya ketika dia dikubur dengan cara seperti itu ya, tanpa didoakan, kemudian terkubur dengan coran, terus diinjek-injek sama semua orang tanpa tahu dia di situ gitu. Iya. Ya mungkin ada saksi, mungkin kalau persepsi saya ya, saksi-saksi yang lihat kejadian itu pun mungkin nggak berani angkat suara deh, kayaknya gitu. Iya, termasuk para pekerja teman-temannya ketika ditanya juga nggak tahu. Iya, lebih baik pura-pura nggak tahu ketimbang kita tahu jadi saksi, mungkin bakalan lebih panjang ceritanya gitu kan. Kalau persepsi saya gitu kan, mungkin ada yang nanti berkomentar kenapa
temennya diem aja gitu, nggak mau ikut campur masalah ini gitu. Mungkin lebih ke situ sih mungkin ya kayak. Iya, satu mungkin ketika kerja juga tanpa izin kerja. Iya, ya kan? jadi ada masalah lagi Iya, ketika ada masalah. ngangkat semua ini ke masalah hukum gitu ya. Dan pada saat itu posisinya juga dia nggak banyak orang yang kerja kok di area Oh, situ. oke. Jadi ada 4 orang gitu termasuk Si almarhum ini. almarhumnya ini. Dan ketika ada kecelakaan ini dan langsung kecor gitu kan. Nah, wah ini teman kita gini. Nah, langsunglah yang lebih tinggi yang ya gimana udah terlanjur ya udah kalian diem aja gitu. Si mandornya itu. Iya. Kan udah sempat gimana nih gimana. Semoga kita aman-aman aja lah ya kayak. Ya pokoknya kita tetap doakan yang terbaik lah buat si almarhum ya, walaupun dia di kuburnya nggak layak. Iya. Ya, semoga ya tempat terbaik lah buat dia Semoga di tenang. akhirat ya. Ih, merinding. Jadi merinding soalnya aku pikir aku kan selalu denger ya soal kayak tumbal-tumbal proyek gini. Tapi aku nggak pernah nyangka kalau itu tuh beneran gitu loh. Maksudnya beneran terjadi di dunia nyata. Iya. Dan Ya, ini bahkan ya di luar negeri juga ada kan kayak gitu. Iya, ini baru pertama kali aku dengar dari Bang Ibnu. Iya bahkan tumbal proyek ini kita sering dengar kan. Makanya saya bilang rahasia umum karena nggak asing. Iya. Itu sebenarnya hal rahasia kan, suatu hal yang dirahasiakan gitu. Ditumbalkan tapi dirahasiakan. Cuman kita nggak asing sama ini karena memang Kita tahu. iya ada gitu ya. Bahkan jadi pernah aku rahasia lewat umum. ada satu apartemen yang terbengkalai sekarang Oke. dekat mall ya. Aku tahu nih apa. Dekat mall. Itu aku ketika aku lewat itu banyak yang teriak minta tolong. Ini tempat yang ini kan Berbeda office dari- tower ya. Ya, Kakak berbeda. di daerah Jakarta juga. Jakarta tapi berbeda. Sama-sama di wilayah situ tapi berbeda tempat. Oke. Ada mall deket situ. Oh, berarti Kak Ana mah tahu tempatnya ya? Tahu. Jadi aku pulang dari mall, pulang naik mobil, kan samping-sampingan tuh dengan apartemen terbengkalai gitu. Terus kok ada suara jerit-jeritan minta tolong gitu kan. Dari mana nih? Pas aku nengok, oh gedung ini. Barulah aku lihat kejadiannya kan. Oh, ternyata di situ kenapa ini akhirnya terbengkalai karena semua pekerjanya menolak bekerja. Karena hampir setiap bulan loh pengerjaannya itu ada yang meninggal Oh, karena lebih sadis ditumbalkan lagi. lebih Berarti sadis banyak ini. banget dong tumbal yang Banyak diminta. karena itu mereka udah nggak mau ngerjain ini sama sekali karena udah dari mulut ke mulut kan mereka dengar seperti ini akhirnya mereka stop pembangunan dan akhirnya terbengkalai nggak ada yang mau ngerjain lagi. Kok bisa mintanya tumbalnya banyak banget? Maksudnya aku bukan yang ngebandingin dan mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak ya. Cuma maksudnya kenapa dimintanya banyak banget gitu loh Karena di situ kan biasanya dia meninggalnya bukan meninggal ya. Ada suatu sosok yang biasanya itu di sampingnya itu alat transportasi. Oh, Biasanya tuh numbalnya di situ. Mobil ditabrak. Orang ditabrak. Nah, dia motong di situ. Akhirnya wilayahnya ini mintanya ya sama banyak. Mungkin gimana perjanjian di awal kali ya. Untuk berapa orangnya mungkin namanya perjanjian goib itu kan. Betul. Perjanjian di awal 30 ya sampai ketemu 30 kan gitu kayak. Itu hampir setiap bulan. Makanya karena banyak kejanggalan gitu, karena pekerja proyek kan udah biasa ya, Iya. rahasia umum kan tumbal proyek ini. Makanya mereka langsung yang oke ini udah keterlaluan. Kalau cuma 1 atau 2 mereka masih ngeberanin diri ya untuk Iya. pekerjaan. Tapi ini hampir tiap bulan mereka stop. Akhirnya itu gedung terbengkalai dan aku denger itu jeritannya, wah, untuk banget pasti. iya, dan bener-bener sakit gitu. Suara laki-laki semua. Merindingnya. Iya. Dan aku sering lewat situ. Di daerah Jakarta juga. Dari Jakarta. Tapi aku nggak bisa spill ya. Soalnya sama Kak, makanya saya bilang mungkin sama nih gitu karena yang Beda sih, tempat ini- saya ini office tower juga, bangunan tinggi office tower gitu. Nah bawahnya itu mall, makanya basementnya 3. Iya, kalau ini aku tahu tempatnya. Iya, Aku iya. tadi kebayang pada saat Bang Ibnu cerita, Bang Ibnu lagi berangkat ke situ, terus lagi aktivitas itu udah terbayang semuanya. Kegambar Iya, semua kegambar. Makanya aku tahu sosok yang ngikutin Bang Ibnu lihatnya tuh mukanya tuh kayak samar-samar, tapi Iya nggak jelas banget gitu. tapi yang aku lihat dia ada sedikit janggut kecil tipis-tipis gitu dan orangnya nggak tinggi. Tingginya ya segininya Bang Ibnu lah, agak besar Agak gitu berisi badannya, gitu ya. agak berisi. Dan dia punya keluarga. Kasian banget sebenarnya keluarganya pasti masih nyariin atau udah ikhlas mungkin. Mungkin dipikirnya karena diselentingin juga berita kan.
ini kayaknya kabur gitu. Jadi nggak dicari lagi sama istri sama anaknya. Ditutupin juga lah ya. Betul, dicari ditutupin. jalan lain apa dia? Biasanya kan Punya wanita lain. Iya, punya cewek lain. Pergi ke cewek lain. Iya, ya, ditutupinnya ninggalin. seperti itu, makanya ya sudah cukup sampai situ, mereka nggak mencari lagi. Iya. Karena nggak hanya yang ngomong itu satu orang kan. Kasian ya. Iya. Meninggalnya kasihan, terus jalan ceritanya sejarahnya juga di Kasian. iya Diputar balikin. dialihkan. Iya. Sempat ninggalin pesan gak sih waktu dia kesini? Enggak sih. Jadi dia benar-benar nggak bisa ngomong. Benar-benar cuman diem aja, diem ngeliatin kita, terus dia bilang iya ini benar. Maksudnya dia tidak ngomong buka mulut ya, tapi aku tahu kayak ya ini saya sosok yang dia lagi diceritakan. Makanya aku tadi bisa ngegambarin persis bagaimana sosoknya. Terus saya juga tahu dari dia bukan dari Jakarta. Karena ya ketika dia komunikasi sama aku, dia ada dialeknya dari Sumatera. Kasian banget. Karena daripada ada penampakan terus akhirnya jadi mengganggu kan. Iya. Jadi ditutup sama mereka. Berarti itu bakalan terus bergentayangan ya. Terus sampai dia diangkat. Gak akan pernah berhenti. Karena dia mau ya. menunjukkan di mana lokasinya dia terakhir kali itu berada. Oke. Oke, ya ampun. Ngeri ya. Hari ini ceritanya lebih nyesek dan sedih. Sesek, ya. Lebih pilu ya. Iya, makanya tadi pas datang tuh aku sesek gitu kayak, duh, Padahal cuma pincang ngerasain doang. apa yang dia rasain. Bisa diangkat lagi, bisa dirawat, mungkin nggak kerja di situ lagi nggak apa-apa, yang penting balik ke keluarga gitu kan. Karena jatuhnya juga nggak terlalu banget tinggi dikuburkan sih. secara layak lah kan, diangkat walaupun akhirnya dia meninggal gitu karena kecelakaan itu ya kan, kalau dikuburnya secara layak kan sama keluarganya enak gitu kan. Karena memang dibutuhkan untuk proyek itu agar bisa berjalan. Dan kebayang nggak sih dia jatuh lagi berusaha untuk kayak bangun, terus tiba-tiba ada cor jatuh di atasnya dia. Dia belum bangun, dia masih begini. Jadi dia ngelihat dia baru mau bangun itu udah. Terakhir kali dia begitu. Langsung. Berenang di coran gitu ya. Udah Langsung kena mata kan, kena mata gitu karena dia nggak pakai kacamata pada saat itu, dia cuma pakai helm doang. Jadi posisi lagi gini, lagi ngelihat gitu. Teman-temannya beberapa kayak gitu kan. Terus ya sudah langsung Nggak bisa berbuat apa-apa ya. Iya. Nah gimana Kak kalau tumbal proyek ini sumpamanya pala sapi gitu kan ya. Kan ada yang dijadiin sajen ya kayaknya. Nah Iya. ini agak saya nanya aja ini mah, Iya boleh. nggak agak keluar sedikit gitu. Pala sapi, nah ada tuh saya pernah dengar cerita gitu, dikonsumsi Kak. Jadi dia mintanya pala sapi di gedung juga, dia minta pala sapi. Nah terus ditaruh tuh pala sapi, dijadiin sajen gitu. Iya. Nah ada security baru yang dibawa pulang disop sama anak istrinya. Itu lebih nggak kenapa-napa malah. Padahal dia udah makan sajen nggak cari dia, tapi nggak kenapa-napa. Itu gimana tuh Kak? Gak apa-apa kok. Tadi nggak juga apa-apa. tadi juga temen aku ada yang cerita dia makan sajennya Nyi Roro Kidul, dia baik-baik aja. Karena kan Malah memang baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. diganti gitu. Tumbal yang minta pala sapi ketika yang disajikan buat manusia, buat makhluk gitu, malah manusia yang makan nggak diganti gitu. Enggak, karena kan dia sistemnya nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi kan cuma sebenarnya kan kita kan nggak boleh ngikutin ya apa maunya mereka sebenarnya kan. Dengan dia minta tumbal kita udah mengikuti kan, juga kita udah ikut ke alirannya mereka gitu. Iya, kita udah setuju lah Udah gitu. setuju gitu. Oke. Iya. Cerita hari ini tuh malah ngingetin aku sama kisah di daerah Jawa tentang tumbal jembatan yang suami istri. Iya. Aku jadi Sedih. Banyak kasihan lah kalau setiap pembangunan tuh pasti ada beberapa yang memakai tumbal karena ingin benar-benar bangunan yang kokoh, nggak ada masalah sama sekali. Dan kadang udah dicoba membangun di situ ambles terus sampai akhirnya ada apa sih nih gitu. Dan ada yang manggil butuh apa tumbalnya, ya tiba-tiba tercetusnya manusia. Ada nggak Kak yang normal aja? Nggak ada gitu-gituan. Biasanya selamatan sih mereka nyebutnya. Jadi pasti pakai potong kambing, tumpeng. iya tumpeng. Syukuran Jadi gitu. syukuran jatuhnya. Oke, jadi barusan kita dengar cerita dari Bang Ibnu tentang tumbal proyek ya, dan kita di sini berharap semoga arwah beliau tenang di sana, dan mungkin kalau mungkin ada kesempatan mungkin bisa diangkat dan disempurnakan ya. Dan juga semoga keluarga yang
ditinggalkan, bisa diberi ketabahan, mungkin diberi berita yang jelas, mungkin di masa depan, jadi punya clarity gitu kan ya. Dan sekarang kita masuk ke segmen petaka, pesan-pesan tak kasat mata. Boneka di loteng dari Freya Tiwi. Waktu aku pindah ke sebuah rumah tua, aku menemukan sebuah kotak tua di loteng. Kotak itu berisi mainan dan boneka-boneka yang masih terlihat bagus. Boneka itu seperti manekin bayi kecil. Aku merasa boneka itu selalu mengawasiku. Pada malam yang gelap, aku meletakkan boneka itu di meja samping tempat tidur. Tiba-tiba aku mendengar boneka itu berbicara dengan suara yang seram. "Jangan pernah tinggalkan aku." Aku terkejut dan melemparkan boneka itu ke lantai. Aku ketakutan dan mencoba membuang boneka itu ke tempat sampah. Tetapi ketika aku membuangnya, boneka itu sudah kembali lagi ke tempat tidurku. Aku seperti merasa seperti bermimpi. Tapi ketika aku cubit, salah satu lenganku merasakan sakit. Ternyata memang nyata. Aku melihat dengan tajam boneka itu dan tiba-tiba ia tersenyum, hampir merobek pipinya. Perselingkuhan dari Floria Nyeret. Anakku bilang, kemarin saat dia dijemput oleh suamiku ke sekolahnya, tanpa sepengetahuan suamiku, anakku sempat melihatnya mengecup bibir seorang guru perempuan sambil memuji keindahan sepasang bola mata sang guru. Aku tertawa pahit. Suamiku nggak tahu seberapa mengerikannya sepasang bola mata yang kini sudah kupajang menggantikan bola mata patung kesukaannya di ruang tamu itu. Oke guys, barusan kita udah denger ya cerita tentang tumbal proyek di salah satu bangunan di Jakarta. Dan thanks banget, makasih banget buat Bang Ibnu sudah datang, udah sharing cerita sama kita. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan mencekam, kalian boleh banget untuk kirim ke Podcastis. Nanti bisa di-sharing ke kita ya, kalian akan diundang dan karena bakal terawangin cerita kalian. Dan caranya gampang banget, tinggal DM ke Instagram @dance.tv. Sekali lagi Instagram @dance.tv. Dan cerita yang paling mencekam akan diundang untuk sharing sama kita. Dan buat kalian yang suka banget sama episode Podcastis malam ini, kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan Podcastis, podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Bye!